Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Universitas Pamulang Fakultas Hukum ingin menyampaikan materi yang berjudul Sosial Jurisprudensi. Kami terdiri dari 5 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sosial jurisprudence. Latar belakang masalah, filsafat hukum menurut Purwandi Purwacakra dan Surjana Sukanto mengatakan filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai. Kecuali filsafat hukum yang mencakup penyelesaian nilai-nilai, misalnya penyelesaian antara ketertiban dan ketentraman, antara kebendaan dengan keakhlakan, antara kelanggangan dengan pembaharuan. Kesulitan pertama yang banyak dialami dalam memahami hukum yaitu berpikir mengenai hukum dengan cara yang telah ditentukan dalam ilmu hukum, mengaitkan satu sama lain, sebab dengan sebab lainnya. Yang satu dengan hal timbul karenanya, alam berpikir hukum adalah berpikir yang khas, dengan karakteristik yang tidak ditemui dalam cara-cara berpikir yang lain. Positivisme hukum atau disebut juga mazhab formalistik mencoba menjawab masalah-masalah hukum melalui sistem-sistem norma, aturan-aturan. Bagi aliran ini, alam berpikir hukum adalah berpikir normatif, bahkan cenderung logisme. Aliran sosiologis mengemukakan cara yang bisa dikatakan dengan bertolak belakang dengan cara positivisme hukum, yaitu mencoba melihat konteks, memfokuskan cara pandang hukum terhadap pola kelakuan atau tingkah laku masyarakat, sehingga cenderung menolak aturan-aturan formal yang dibuat oleh lembaga formal seperti DPR dengan bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam filsafat hukum, ada beberapa aliran atau mazhab sebagai berikut. Yang pertama ada mazhab hukum alam, yang kedua ada mazhab formalistis, yang ketiga ada mazhab kebudayaan dan sejarah, yang keempat ada mazhab utilitarianisme, yang kelima ada mazhab sociological jurisprudence, yang keenam ada mazhab realisme hukum, yang ketujuh ada mazhab critical legal studies, yang kedelapan ada mazhab feminisme jurisprudence, yang kesembilan ada mazhab semiotika jurisprudence. Di antara aliran atau mazhab tersebut yang akan dibahas di sini adalah sosial jurisprudensi dan realisme hukum. Aliran sociological jurisprudence sebagai salah satu aliran pemikiran filsafat hukum menitik beratkan pada hukum dalam kaitannya dengan masyarakat. Menurut aliran ini, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di antara masyarakat. Aliran ini secara tegas memisahkan antara hukum positif dengan the positive law, dengan hukum yang hidup, the living law. 1. Aliran sociological jurisprudence. Menurut Lili Rasjidi, social jurisprudence menggunakan pendekatan hukum kemasyarakatan, sementara sosiologi hukum menggunakan pendekatan dari masyarakat ke hukum. Menurut sociological jurisprudence, hukum baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Tokoh mazhab ini adalah Eugene Ehrlich dan Rochepont. Eugene Ehrlich penulis yang pertama kali menyandang sosiolog hukum. Menurut Ehrlich, pusat gaya tarik perkembangan hukum tidak terletak pada perundang-undangan, tidak pada ilmu hukum, tetapi di dalam masyarakat sendiri. Ajaran berpokok pada pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup, atau dengan kata lain pembedaan antara kaidah-kaidah hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Rochepont, hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga masyarakat yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan adalah tugas ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka dengan mana kebutuhan-kebutuhan sosial dari terpenuhi secara maksimal.
Pound juga mengajarkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses, law in action, yang dibedakan dengan hukum yang tertulis, law in the books. Pembedaan ini dapat diterapkan pada seluruh bidang hukum, baik hukum substantif maupun hukum ejektif. Ajaran tersebut menonjolkan masalah apakah hukum yang ditetapkan sesuai dengan pola-pola perlakuan. 2. Aliran realisme hukum. Realisme hukum berkembang dalam waktu bersamaan dengan sociological jurisprudence. Dalam pandangan ilmu realisme, hukum adalah haris dari kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Karena itu, program ilmu hukum realisme hampir tidak terbatas. Kepentingan umum, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, gagasan yang berlaku, emosi-emosi yang umum, semua ini adalah terbentuk dan hasil hukum dalam kehidupan. Sehingga Carl L. Levin mengatakan hal yang pokok dalam realisme hukum adalah gerakan dalam kepemikiran dan kerja tentang hukum. Tokoh yang terkenal dalam aliran ini adalah Hakim Agung Oliver Wendell Holmes, Jerome Frank, dan Carl Llewellyn. Kaum realis tersebut mendasarkan pemikirannya dalam satu konsepsi radikal yang mengenai proses peradilan. Menurut mereka, hakim lebih layak disebut pembuat hukum daripada menemukannya. Hakim harus selalu melakukan pilihan asas mana yang akan diutamakan dan pihak mana yang dimenangkan. Aliran realisme selalu menekankan pada hakikat manusiawi dari tindakan tersebut. Holmes mengatakan bahwa kewajiban hukum hanyalah merupakan surat dugaan bahwa apabila seseorang berbuat baik atau tidak berbuat, maka dia akan menderita suatu dengan keputusan suatu pengadilan. Jauh dari Carl Llewellyn menekankan pada fungsi lembaga-lembaga hukum. Pokok-pokok pendekatan kaum realisme antara lain, hukum adalah alat yang mencapai tujuan-tujuan sosial dan hendaknya konsepsi hukum itu menyinggung hukum yang berubah-ubah dan hukum yang diciptakan oleh pengadilan. Aliran realisme hukum diprakarsai oleh Oliver Wendell Holmes, Jerome Frank, Carl N. Llewellyn. Ketiganya adalah orang Amerika. Mereka terkenal dengan konsep yang radikal tentang proses peradilan yang mengatakan hakim tidak hanya menentukan hukum tetapi juga membentuk hukum. Seorang hakim selalu harus bisa memilih. Dia yang menentukan prinsip-prinsip mana yang dipakai dan pihak-pihak mana saja yang mereka pilih. Keputusan hakim seringkali mendahului penggunaan prinsip-prinsip hukum formal. Keputusan pengadilan dan doktrin hukum selalu dapat dikembangkan untuk menunjang perkembangan atau hasil proses hukum. Suatu keputusan pengadilan biasanya dibuat atas dasar konsepsi-konsepsi hakim yang bersangkutan tentang keadilan yang dirasionalisasikan di dalam suatu surat pendapat tertulis. Pokok-pokok pikiran dari aliran ini banyak dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes pada bukunya The Part of the Law. Di dalam buku tersebut, ia mengatakan kewajiban hukum hanyalah merupakan suatu dugaan bahwa apabila seorang berbuat atau tidak berbuat, maka ia akan menderita sesuai dengan keputusan di pengadilan. Carl N. Llewellyn mengembangkan teori hubungan antara peraturan-peraturan hukum dan perbuatan-perbuatan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Tiga pokok dari pengadilan menerapkan fakta dan rekonstruksi kejadian-kejadian yang telah lampau yang menyebabkan terjadinya perselisihan. Aliran realisme hukum dan buah pikirannya mengembangkan pokok-pokok pikiran yang sangat berguna bagi penelitian yang bersifat interdisipliner, terutama dalam penelitian yang merupakan kerjasama antara ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial. Ada beberapa alasan kenapa lahirnya aliran realisme hukum. Yang pertama, adanya gerakan-gerakan untuk menguji nilai-nilai tradisional yang ada pada tahun 1920. Yang kedua, munculnya ilmu-ilmu perilaku seperti psikologi sebagai salah satu contohnya. Yang ketiga, banyaknya disparitas putusan-putusan sehingga munculnya ketidakpercayaan terhadap hukum di atas kertas dan menumbuhkan rasa kepercayaan kepada hukum yang dasarnya pada fakta yang real. Para ahli hukum tersebut di atas menolak adanya pengertian-pengertian mutlak tentang keadilan yang menguasai dan yang memberi pedoman pada sistem hukum yang positif. Mengenai nilai-nilai hukum, gerakan realisme Skandinavia mempunyai pendirian yang sama dengan filsafat realistisme.
Mereka menolak pendirian yang mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang hukum dapat disalurkan secara memaksa dari prinsip-prinsip tentang keadilan yang dapat diubah. Yang ketiga, realisme mendasarkan ajaran atas pemisahan sementara antara solen dan sein untuk keperluan suatu penyelidikan. Agar penyelidikan itu mempunyai tujuan, maka hendaknya diperhatikan adanya nilai-nilai dan observasi terhadap nilai-nilai itu haruslah seumum mungkin dan tidak boleh dipengaruhi oleh kehendak observasi maupun tujuan-tujuan kesusilaan. Yang keempat, realisme tidak mendasarkan pada konsep-konsep hukum tradisional, oleh karena realisme bermaksud melukiskan apa yang dilakukan sebenarnya oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orangnya. Lalu yang kelima, gerakan realisme menekan pada perkembangan setiap bagi hukum haruslah diperhatikan dengan seksama mengenai akibatnya. Keterampilan diperlukan bagi seorang dalam memberikan argumentasinya yang logis atas peraturan-peraturan yang telah diambilnya. Bukan hanya sekedar argumen-argumen yang diajukan oleh ahli hukum yang nilainya tidak berbobot, mengadakan perbedaan antara peraturan-peraturan dengan memperhatikan relativitas makna peraturan-peraturan tersebut. Menggantikan kategori-kategori hukum yang bersifat umum dengan hubungan-hubungan khusus dari keadaan-keadaan yang nyata. Menurut Friedman, keberadaan realisme Skandinavia telah memberikan sumbangan yang amat besar kepada teori hukum, yaitu tentang penggunaan pengertian kehendak kolektif, satu kehendak umum atau kehendak negara. Oleh ilmu hukum analisis, menurut Hagström dan kawan-kawan, pengertian-pengertian tersebut adalah semacam satu pengertian gaib yang dipergunakan mereka untuk memberi dasar hukum pada kemahakuasaan orang-orang yang memegang perintah negara dan cara mereka membuktikan legalitasme dasar hukum. Kekuasaan negara tersebut menurut Hagström dan kawan-kawan adalah pada dasarnya sama dengan cara-cara yang dipergunakan filsafat hukum kodratif. Jadi aliran sosiologis, jurisprudens, dan aliran realisme hukum sama-sama berkembang dan sama-sama membahas hukum yang ada di masyarakat. Sedangkan aliran realisme hukum membahas semua program ilmu hukum, ilmu yang hampir tidak ada batasnya, misalnya keperbedaan manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang sedang berlaku, emosi-emosi yang umum. Semua ini adalah bentuk hukum dan hasil hukum dan kehidupannya. Sekian pembahasan tentang sosiologikal jurisprudens yang kami sampaikan dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga pembelajaran